Kalau kita akan usulkan ke apa Menteri BUMN, pecat dia. Padahal si Noel itu udah jadi komisaris BUMN, kok bisa mendukung menjadi saksi meringankan sidang Munarman. Padahal Munarman itu teroris. Selamat malam, teman-teman. Atas kehadiran undangan kami nih, GPP mengundang kawan GPP juga gitu. Yaitu yang kami hadirkan tamu sini pengurus GPP pendukung Ganjar Pranowo Presiden. Yaitu adalah Waketum Bang Robert. Kedua, narasumber kedua yang GPP juga, Wasekjen GPP, yang dengan nama Mas Andi Rahman. Ini mengenai topik, jadi GPP juga ingin nanya topik sekarang lagi rame mengenai yang saya tahu, karena saya nggak kenal, katanya menurut informasi Mas Andi Rahman ini teman lama Noel gitu. Jadi Noel ini sekarang kan menjadi komisaris BUMN, anak perusahaan BUMN salah satunya. Nah itu komisaris itu kan mengawal duit negara, bagaimana dikelola BUMN itu jangan sampai rugi. Gitu. Nah sekarang isu ini, si Noel itu bukan isu lagi ya, Noel katanya teman lama Munarman. Padahal Munarman itu sudah jelas data-datanya, delik hukumnya dan laporannya, banyak yang melaporkan Munarman. Satu, dia sebagai koordinator, sebagai sekjen FPI, koordinator teroris, beat sono beat sini, kemana-mana gitu. Nah sekarang saja sudah ditahan oleh pihak berwajib, artinya kasus itu sudah jelas Munarman. Nah si Noel itu kan lagi kerja dengan pemerintahan. Nah si Munarman ini kan kita katakan dalang teroris. Kenapa nih komisaris BUMN kok bisa mendukung teroris ini? Padahal si Noel itu udah jadi komisaris BUMN, kok bisa mendukung menjadi saksi meringankan sidang Munarman? Padahal Munarman itu teroris, gitu, dalang teroris. Nah, pertanyaan GPP ini kan Mas Andi ini teman lama katanya kan, informasinya gitu. Nanti GPP nanti menyimpulkan apa nih, tindakan apa? Ini tugas intelijen kan gitu. Jadi mendengar, membaca, nanti analisa yang dengan pemikiran yang kuat, kemudian kita simpulkan. Kira-kira pendapat Mas Andi ini sebagai Wasekjen GPP seperti apa si Noel ini? Ya, terima kasih Mas Basirin. Jadi gini, pertama saya didaulat teman-teman sebagai salah satu kepengurusan di GPP ya. Kebetulan saya juga didapuk sebagai Wasekjen gitu. Memang ini menjadi sebuah kabar yang mengagetkan, sekaligus juga membuat kita gelisah. Itu. Jadi ketika saya ditanya, ya terlepas apapun ya, bahwa saya kenal dengan Noel memang lebih dari 10 tahun yang lalu. Kita sama-sama nge-base camp di tempat di salah satu tempat di daerah Fatal Senayan gitu ya. Kebetulan saya waktu itu juga masih eksis di seni budaya gitu, khususnya di musik pada saat itu. Dari situ awal perkenalan saya dengan dia. Lantas kemudian berlanjut ketika prosesi Pilpres 2019, ya dari 2014 kemudian 2019 itu yang paling kenceng Mas. Kita sama-sama berangkat pada rel yang sama, satu nafas, satu barisan. Bagaimana kemudian mengawal proses kemenangan Pak Jokowi di periode kedua dan akhirnya sukses. Ya. Nah, sehingga kemudian
Ya karena kembali lagi kawan ini mungkin miliknya bagus, nasibnya baik, sehingga kemudian salah satu dia menjadi komisaris di salah satu perusahaan, Diberikan penghargaan lah ya, kurang gitu ya. lebihnya seperti itulah. Nah, mungkin menyangkut soal kaitan tadi kita pada posisi yang sama, Mas. Kita lagi bingung ini bertanya soal posisi kawan ini. Kita berangkat dari barisan yang sama, sementara pada saat sekarang dia sudah duduk di sana, kita dikagetkan, dikejutkan dengan dia menjadi saksi persidangan seorang Munarman gitu ya, yang notabene dia adalah komisaris di salah satu perusahaan BUMN kan gitu kira-kira nih. Nah ini yang kita bingung, Mas. Nah dia sampaikan bahwa punya kedekatan emosional, teman lama dan sebagainya terhadap Munarman, saya tidak pernah tahu itu. Justru yang saya pertanyakan ini benar atau tidak? Gitu. Sesama aktivis katanya Mas Ali. Kurang lebihnya kan gitu yang dia sampaikan Apa Noel dulu pernah aktivis sama-sama Munarman? Justru itu sejauh yang saya tahu saya tidak pernah melihat itu ya. Tapi nggak tahu di belakang itu. Tapi kok buat saya agak-agak kaget aja gitu. Nah justru yang menjadi pertanyaan saya ini menjadi mengejutkan gitu. Ketika dia bahkan berani mengatakan hal-hal yang menyangkut soal rekam jejak, track record seorang Munarman yang notabene sekarang ini lagi ditangani oleh pemerintah dan seterusnya. Negara dalam hal ini ya. Dia berani menyatakan sikap itu. Ya, ada sesuatu. Itu berarti ada sesuatu itu, Mas. Ya boleh dong. Kalau kita sebenarnya ada apa sebenarnya? Sepakat. Itu menjadi pertanyaan kita bersama, Mas. Gitu. Betul. Kenapa? Karena notabene jelas. Sekian tahun kita berangkat pada rel yang sama. Bahkan terakhir ketika belum lama muncul fenomena pasca itu, kira-kira siapa nih yang pantas menggantikan Pak Jokowi di periode kedua? Dia lantang. Dan memang kawan ini terkenal vokal, berani. Oh siap mengawal Ganjar, kira-kira gitu ya. Untuk artinya nafasnya kan sama dengan DPP dalam hal ini. Sebagai relawan. Iyalah kurang lebihnya gitu kan. Dia ngomong di mana-mana, bahkan di media sosial pun semua kawan-kawan juga tahu ya. Nah, sekarang pada posisi seperti kita dibuat kaget. Semua hari ini kita dibuat kaget oleh statement seorang Noel. Gitu. Nah, itu langkah Noel menurut saya, Noel yang memberikan kesaksian meringankan kepada seorang teroris. Gitu. Ya, yang menjadi musuh kita bersama. Kurang lebihnya kan begitu. Tapi bahwa kemudian ini dia mewakili seorang person atau personality, saya nggak tahu. Tapi apapun judulnya, semua kawan-kawan tahu bahwa dia berangkat dari ormas atau relawan yang notabene jelas gitu. Yang jadi pertanyaan saya bertanya balik, Mas. Ada apa di belakang semua ini? Itu menjadi pertanyaan besar kita semua. Betul. Gitu. Sehingga kemudian ini juga supaya ya teman-teman yang satu garis ini supaya juga apa ya, paling tidak apa yang harus kita sikapi bersama dalam konteks ini. Saya rasa itu ya. Kalau soal mengenai kedekatan saya sebagai pernah kenal dan itu aja sih, Mas. Selebihnya saya tidak pernah tahu kiprahnya kawan ini seperti apa, karena yang saya tahu ya seperti itu gitu. Sementara maaf ya, apapun judulnya kalau kita bicara Saudara Munarman kan ini sudah ditangani oleh hukum. Oh iya. Negara, database segala macam, ada beberapa laporannya. Betul. Ini sangat luar biasa gitu. Tiba-tiba kawan kita sendiri berangkat dari ini sama, tiba-tiba dia seperti itu, saya nggak ngerti maksudnya. Ada apa di balik semua itu? Iya. Begitu kira-kira, Mas, kalau dari saya. Ya. Oke. Itu pendapat Mas Andi. Mestinya juga tidak harus dilakukan oleh Noel. Betul. Dia sudah bekerja di pemerintahan sebagai komisaris kok melakukan itu. Dalang-dalang teroris. Apakah Noel mau jadi teroris gitu kan? Nah kebetulan ini ada narasumber lagi, teman kita yang kita undang dari GPP, Bang Robert. Pendapatnya seperti apa Bang Robert? Ya, baik Mas Herin, selamat malam. Jadi menurut saya sebagai waketum ya, saya bicara sebagai organ juga relawan, bagian dari relawan yang dulu juga mendukung Pak Jokowi. Ya. Dan sekarang kita di GPP mendukung dari kelanjutan dari Pak Jokowi. Nah, GPP ini juga perlu saya sampaikan mempunyai 3 tugas agenda penting dalam rangka mensukseskan Pak Ganjar. Satu,
kita mengawal kebijakan pemerintah yang sekarang. Kita kawal. Kedua, kita mendukung, menjelaskan ke masyarakat, mensosialisasikan siapa sih Pak Ganjar. Betul. Kenapa harus Pak Ganjar? Itu bagian tugas GPP. Dan yang ketiga yang cukup penting, kita melawan aliran-aliran intoleran, kelompok-kelompok intoleran. Radikalisme itu tiga tugas penting yang menjadi satu yang tak terpisahkan. Betul. Di GPP. Ya kan? Karena menurut saya, dan kita sepakat semuanya di awal-awal GPP, kita sependapat bahwa ancaman terbesar negara ini apa sih? Ancaman perpecahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran, radikalisme. Ya kan? Nah, ini apalagi ini nih, Noel nih, sebagai bagian dari relawan. Kalau saya itu pengkhianat, Mas. Udah jelas pengkhianat. Nggak perlu ke ini ya, jadi pendukung Ganjar nggak perlu. Woi, itu kita usir. Kalau kita akan usulkan ke Menteri BUMN, pecat dia. Dia udah diberikan penghargaan kok. Pada saat itu begitu banyak pejuang-pejuang relawan yang tanpa pamrih. Kita siang malam 24 jam, ya kan? Hanya kita ya senang aja sukses, ya kan? Udah gembira. Tapi seorang Noel yang kontribusinya juga kita pertanyakan. Dia dihargai di komisaris lagi, ya kan? Nah, sekarang berbuat seperti itu kan pengkhianat namanya. Ya kan? Pengkhianat. Ya kan? Itu yang perlu kita coba nanti. Kita kalau perlu di GPP demo itu. Kita demo ke kementerian, ya kan? Kita minta supaya yang namanya Immanuel itu dipecat. Ya kan? Karena nggak pantas seorang teroris, ya kan? Karena menurut saya pribadi ya. Seseorang yang membela teroris itu menjadi teroris itu sendiri. Menurut saya ya. Ya kan? Karena kan yang namanya Munarwan itu jelas. Ya. Berdasarkan bukti-bukti yang ini loh, jadi yang ininya lagi si Noel ini dia udah menafikan, ya kan, kerja pemerintah khususnya BNPT, ya kan, yang penangkap menawan ini. Ini kan tugas pemerintah ini, ya kan. Kenapa bukan asal tangkap, punya jelas bukti-bukti, ya kan, perjalanan apa segala macam, sehingga mereka BNPT ini, ini tokoh teroris yang perlu diamankan. Ya kan sekarang udah sidang. Kok ujuk-ujuk si Noel nih memberikan kesaksian meringankan, ini kan kelewatan, menurut saya kelewatan. Dan jadi, langkah GPP itu harus tegas menurut saya. Emang nggak kasihan Bang? Si Noel itu kan dulu yang kita tahu informasinya kan nongkrong di jalanan aja, nggak ada kerjaan. Sekarang begitu dapat kerjaan sebagai komisaris BUMN. Kemudian usulan GPP ini ke Menteri BUMN pecat si Noel sebagai komisaris. Bisa nongkrong lagi di jalanan nanti dong. Biarin aja, kembali ke asal. Jadi gini loh Mas, menyambung lagi sedikit ya masalah Noel ini. Kalau menurut namanya pengkhianat, itu pengkhianat itu udah di kelompok sebelah menurut kita. Bukan lagi satu barisan dengan kita. Ya kan? Dia udah barisannya udah beda. Dengan mendukung yang namanya Munarman yang kita tahu bahwa kelompok intoleran ini yang kelompok yang berbahaya. Inilah yang akan mengadu domba masyarakat dengan doktrin-doktrin, dengan kelompok-kelompok berjubah-jubah memakai doktrin-doktrin agama sehingga memecah belah persatuan Indonesia. Ini kan bahaya. Kalau saya lihat ke belakang, saya pernah ngalamin loh, Mas Andi, Mas Irin. Waktu saya kecil dulu, kebetulan saya juga dulu di Jakarta Selatan. Ya, waktu saya kecil tuh saya tinggal di daerah DPLAD. Kalau kenal nggak DPLAD itu Jalan Dr. Sarjo. Dr. Sarjo yang mau ke Manggarai DPLAD itu, ya kan, DPLAD ada gudang di sana. Dan saya di bagian itu, waktu kecil saya waktu itu, yang namanya kita berbaur, yang teman-teman yang beragama, saya kebetulan dari kelompok minoritas ya, agama saya Kristen. Dulu kita benar-benar bergandengan tangan, kebersamaan. Saya ikut sempat ke masjid, ya kan, dan teman-teman itu kalau misal dulu Natalan kita datang-datang cuma kue-kue apa rame-rame. Pada saat Lebaran juga saya ikut ke Pak Haji waktu itu rombongan apa, waduh indah banget, ya kan. Udah sekarang coba bayangin, kita salaman selamat aja Natal aja di kafir-kafirin,
Ya. Disalah-salahin, coba udah kayak gimana nih kalau kita nggak bergerak, kita nggak berbuat, kita nggak bersuara, ya kan? Mau kemana nih Indonesia? Mau kayak Timur Tengah? Itu yang bahaya. Coba kalau ingat lagi dulu, kelompok waktu zaman Gubernur Ahok, ya kan? Nah, itu kan bahaya. Nah itu yang juga saya kecewa. Kan saya juga relawan Jokowi juga. Gitu. Nah kondisi sekarang Indonesia kan terancam, gitu. Adanya intoleransi dan radikal ini, yang budaya-budaya asing luar dibawa ke dalam ke bangsa ini, jadi rancu gitu kan. Nah kita kan mau nyegat itu, gitu kan. Jangan sampai ke budaya asing itu masuk ke sini, dan negara bangsa ini, Indonesia ini sudah bangsa beradab, sudah toleran. Kok jadi berubah nih ya? Makanya kami kan mau menyegat atau jangan sampai budaya-budaya itu masuk gitu. Nah sekarang teroris lagi di sidang, mau ditahan, mau dipenjara. Kalau ada teman kita ini sampai membela begitu, ya itu. Ya itu. Nanti tindakan GPP seperti apa nih usul nanti ke Menteri BUMN? Oh jelas, GPP kita sepakat. GPP yang namanya Noel itu udah jadi pengkhianat. Tidak lagi satu barisan dengan kita sama-sama relawan pendukung Ganjar atau pendukung enggak ada. Kita sudah ngecap dia pengkhianat. Dan jadi pertanyaan saya nih. Berarti pecat aja supaya jadi gelandangan lagi pecat, ya? Dia jangan kasih tempat. Menurut saya jangan kasih tempat. Setuju. Jadi GPP masih mantap dengan Ganjarnya ya? Oh iya, itu number one itu. Itu number one. Saya setuju. Jadi kalau dapat informasi dari mana-mana, Mas Ganjar ini memang sepertinya disiapkan untuk mengganti Jokowi. Ya. Nanti Jokowi mau kemana gitu, ada jabatan lain gitu kan. Jadi informasi-informasi kita tanggapin. Jadi kita GPP ini nggak salah. Nggak salah. Mendukung Ganjar 2024. Salah satu komitmen kita waktu kita coba berembuk siapa nih kira-kira calon pemimpin pengganti Jokowi. Kenapa kita pilih Pak Ganjar? Karena kan komitmen Pak Ganjar jelas. Dia tidak memberikan ruang kepada kelompok-kelompok intoleran. Itu jelas dia sampaikan ke masyarakat Jawa Tengah. Itu nomor satu bagi kita. Makanya kita sepakat waktu itu. Wah ini memang benar-benar sosok yang paling pantas sebagai the next Jokowi. Kan gitu. Ya, jadi mungkin saya bisa tambahin sedikit ya Mas ya. Izin mungkin melengkapi saja bahwa GPP dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo Presiden menuju 2024. Bangsa ini sudah mulai cerdas Mas. Maaf ya, bukan ini. Ini semua ini era terbuka. Siapapun kita, termasuk Ganjar, itu yang mengukur bukan siapa-siapa, tapi publik. Hari ini ukurannya adalah siapapun kita, siapapun si A si B itu adalah rekam jejak, track record. Betul ya, betul. Nah, maaf ya, hanya orang-orang tanda petik di sini dungu saja gitu ya. Kalau kemudian misalnya tidak bisa melihat, oh ini enggak ada kok. Ada hal yang direkayasa, ada yang tidak. Kan hari ini semua terbuka. Nah, kenapa misalnya dalam hal ini kita bicara Ganjar? Pasca Jokowi ini siapa yang kira-kira representatif tokoh di Republik ini? Mohon maaf dengan segala hormat, kalau misalnya bicara rekam jejak, track record dan sebagainya, siapa lagi kalau bukan dia? Dan mungkin ya kita ketahui bersama hanya Pak Ganjar yang notabene dia sampaikan secara eksplisit. Mungkin hari ini nggak tahu besok ya. Satu-satunya kepala daerah yang sangat menyatakan sikap menentang intoleran radikalisme. Itu clear. Kan kira-kira gitu. Betul. Nah, selebihnya kita belum pernah mendengar lagi selain yang lain belum ada. Sementara di sisi lain rekam jejaknya jelas satu persatu gitu Mas ya. Nah, pertanyaannya adalah kemudian kami kita ini sebagai anak bangsa yang ingin melihat anak cucu kita bangsa ini maju ke depan. Ya ini harus dipegang oleh orang-orang yang memang jelas rekam jejaknya, track record, komitmennya. Betul. Bisa dipertanggungjawabkan kira-kira gitu Mas. Betul. Jadi buat GPP dalam hal ini tidak ada alasan gitu ya. Bahwa kemudian kenapa harus Ganjar kira-kira itu Mas. Nah the nextnya mungkin ya ini dalam rangka sosialisasi kita yakin ke depan karena ini era di mana terbuka karena Pak Ganjar sendiri juga membuka diri dalam bentuk sosmed tetek bengek, beliau sangat-sangat terbuka.
Mungkin baru beliau yang seorang kepala daerah ya, yang Iya. bisa menampung semua aspirasi. Iya. Kalau kasar bahasa, sama halnya Pak Jokowi. Tolong koreksi saya kalau salah. Sama Ahok. Iya, dulu. bayangkan. Nah itu Ahok Mas. dulu waktu waktu jadi gubernur, coba lihat di balai kota itu setiap pagi orang ratusan ngantri, Ya, aspirasi dari ya, masyarakat langsung ditanggepin. Nah, tokoh-tokoh kayak gitu yang perlu kita dukung. Betul. Nah, itu ada di Pak Ganjar, Mas. Betul. Ada di Pak Ganjar. Yang lain menurut saya masih oportunis. Ya kan? Belum bisa uji materinya sudah ya. Iya, belum bisa dipegang, ya kan? Berarti yakin ya GPP ini akan bulat mendukung Ganjar. Ya, untuk 24. Nah, kembali ke Noel, Mas Iri. Ya. Ini Kembali ke Noel, nanti ini kan Noel sudah kurang ajar ya. Kurang ajar. Buat kita lah, semua nih relawan 01 Pak Jokowi ini. Kecewa juga kita. Jadi kira-kira tindakan apa nanti mendorong BUMN, kebijakan atau tindakan apa BUMN menterinya ini untuk kasih sanksi ke Noel, karena Noel ini sudah mendukung teroris lah gitu. Oh iya. Ya. Dan GPP setujunya setuju. kasih Karena menurut GPP, sorry nih Pak Sekjen, menurut GPP kalau seorang yang sudah membela teroris itu menjadi bagian dari teroris itu sendiri. Ya kalau udah seperti itu ya nggak ada kata lain, kita usulin ke menteri supaya dipecat, jangan kasih makan, kasih panggung, apalagi di jajaran BUMN komisaris. Ya kan itu kan cukup, waduh itu jangan sampai menjadi benalu. Itu kan bahaya Mas, apalagi kan kita tahu di BUMN ini banyak loh kadrun-kadrun, ya kelompok-kelompok, ya kan, yang kerjaannya memang menjelek-jelekan atau tidak sejalan dengan pemerintahan yang sekarang. Itu karena mereka belum menampakkan diri aja, padahal udah banyak loh. Nah kalau Noel menjadi bagian dari itu kan harus kita tendang. Berarti dia berdiri di kelompok sebelah, bukan di kelompok kita, kan itu aja. Masa kita kasih penghargaan seorang pengkhianat Noel di posisi itu harus kita segera itu. Kita sepakat ya. Dari GPP nanti kita usulkan. Jadi oke. Terima kasih, itu pendapat GPP untuk Noel agar bahwa Menteri BUMN ngasih sanksi kepada Noel, karena kita anggap kita sama-sama berjuang Pak Jokowi lagi kerja kok direcokin malah gitu kan. Jadi kebijakan tindakan Menteri BUMN segera bahwa Noel ini dipecat dari komisaris BUMN. Kalau perlu segera GPP turun. Ya kan, coba nanti kita konsolidasi supaya GPP turun ke Kementerian BUMN. Langsung kita minta Pak Erick Thohir untuk memecat Noel. Itu harus itu.